Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailil Giza dengan NIM 2520112. Di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang materi yang ada di mata kuliah Public Speaking. Oke. Baik, langsung saja. Di sini materinya adalah cara memilih material pendukung terbaik. Material yang dimaksud di sini tuh apa ya? Material itu segala sesuatu yang akan kita gunakan ketika kita menjadi public speaker. Oke. Materi pendukung harus bersifat pribadi dan konkret, juga harus menarik indera si pendengar atau audiens. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, pribadi. Dukung ide Anda dengan cerita berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Jadi kalau misal kita udah punya ide nih buat disampaikan ke audiens gitu, kita jadi public speaker, terus kita udah ada ide yang bakalan disampaikan. Nah, kita bisa dukung ide kita tersebut dengan cerita yang kita alami gitu, cerita yang emang pengalaman kita. Jangan kita dukung ide kita dengan menggunakan cerita orang lain. Ya. Terus yang kedua, bersifat konkret, mengaitkan statistik abstrak dengan sesuatu yang nyata. Di sini maksudnya adalah kalau semisal kita jadi public speaker, terus mau nyampein ide atau topik, terus kita mau mengaitkan ide tersebut dengan data statistik atau data penelitian atau apa, itu kita harus nyampeinnya dengan data yang emang benar-benar nyata gitu, data yang ada. Jangan sampai kita mendukung ide kita tersebut dengan data tapi datanya itu palsu gitu, kita mengarang data tersebut, itu tidak boleh. Oke. Terus menarik bagi indera si pendengar atau audiens. Berikan deskripsi yang jelas tentang hal-hal yang nyata sehingga audiens dapat memvisualisasikan apa yang kita bicarakan. Jadi kalau semisal nih kita milih ide, kita mau nyampein ini, topiknya ini kayak gitu. Sebisa mungkin kita harus mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang akan kita sampaikan itu dengan sejelas-jelasnya. Biar apa? Biar mereka tuh gampang paham, gampang menangkap apa sih sebenarnya maksud dari topik yang kita sampaikan. Tuh. Kemudian, kembangkan keterampilan riset Anda. Seorang public speaker bisa menemukan materi pendukung yang menarik dan relevan dengan cara mengembangkan kemampuan atau keterampilan penelitian yang baik. Selain memiliki ide-ide yang baik, membangun pengetahuan yang sudah ada juga sangat penting bagi public speaker. Jadi public speaker itu tidak hanya penting untuk memiliki ide-ide yang baik, tapi juga para public speaker itu harus tahu caranya bagaimana mengembangkan ide-ide baik yang sudah dimiliki tersebut. Kemudian, untuk menjadi public speaker, Anda bisa mendapatkan ide, contoh, ilustrasi, dan kutipan yang dapat digunakan dalam menjadi public speaker dengan cara belajar memperhatikan saat membaca, menjelajahi internet, menonton TV, dan mendengarkan radio. Jadi, semisal kalau kita mau jadi public speaker nih, nah kita bisa dapat ide, contoh, ilustrasi, dan kutipan yang bisa kita pakai pas kita ngomong di depan audiens. Nah, gimana cara dapatnya? Nah, kita bisa dapetin itu semua dengan cara kita belajar memerhatikan saat membaca. Misal baca di newspaper or magazine or maybe some books in library kayak gitu. Terus pas kita browsing internet, mungkin di Google atau
koran-koran online kayak gitu, kita kan bisa tuh nemu sesuatu ide yang menarik atau apalah yang bisa kita pakai buat bekal pas nanti kita ngomong di depan audiens gitu. Terus pas menonton TV juga kita sambil perhatiin, oh ada berita ini, ada misal ada kasus apa kayak gitu yang bisa kita bahas pas jadi public speaker. Terus dengerin radio juga bisa. Di radio kan juga pasti banyak itu ya, banyak disampaikan berita-berita kayak gitu. Terus kemudian Anda akan belajar bagaimana mengumpulkan informasi melalui wawancara dan sumber informasi lain secara tertulis tentang berbagai topik. Jadi kalau misalnya kita udah bisa mengembangkan keterampilan riset kita, riset itu kan penelitian ya. Nah, kalau kita ngadain penelitian, otomatis kan kita juga butuh informasi yang banyak. Jadi kita nggak cuma ngumpulin informasi lisan kayak wawancara gitu, tapi kita juga bakalan ngumpulin informasi lain yang secara tertulis, misal kayak angket, kuesioner gitu. Nah, kemudian selanjutnya kumpulkan materi penunjang visual. Hampir semua presentasi dapat ditingkatkan dengan memperkuat ide-ide utama dengan alat bantu visual. Biasanya, alat bantu yang paling efektif adalah yang paling sederhana seperti objek, bagan, grafik, poster, model, peta seseorang, atau pendemonstrasian suatu proses. Saat ini banyak teknologi yang bisa digunakan untuk menampilkan alat bantu visual seperti PowerPoint. Jadi kalau misalnya kita mau presentasi nih, kita mau presentasikan berarti itu kayak sebagian dari jadi public speaker kan, karena kita presentasi di depan orang banyak gitu. Nah, ini kita bisa pakai alat bantu visual biar presentasi kita atau performance public speaking kita terbantu. Nah, kita bisa pakai alat bantu visual. Nah, alat bantu visual yang bisa kita pakai buat mendukung presentasi kita itu adalah PowerPoint salah satunya ya. Jadi kita bisa pakai PowerPoint buat nyampein poin-poin yang akan kita sampaikan kepada para audiens. Terus buat gambar visual Anda dengan jelas dan persiapkan dengan baik. Hal yang terpenting adalah selalu berkonsentrasi untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens Anda, bukan untuk membuat audiens Anda terpesona dengan tampilan presentasi yang mewah. Jadi kalau semisal kita mau bikin PowerPoint, mau bikin alat bantu visual kayak gitu, kita harus jelasin atau deskripsikan poin-poinnya itu dengan jelas kayak gitu. Terus harus dipersiapkan dengan baik juga. Dan hal yang terpentingnya itu kita harus selalu berkonsentrasi untuk berkomunikasi secara efektif. Jadi pas kita nyampein poin-poinnya, poin-poin dari topiknya kita harus kayak ada komunikasi gitu sama audiensnya. Jangan kayak fokus nyampein topiknya, nyampein materinya sampai lupa menjalin komunikasi dengan para audiens kayak gitu. Kemudian atur pidato Anda. Ini pidato maksudnya itu ya bahan atau apapun yang akan kita sampaikan ya kepada audiens. Pidato yang terstruktur atau bahan yang terstruktur dengan jelas dan logis membantu audiens mudah memahami dan mengingat apa yang Anda katakan. Nah, kalau bahannya, kalau ya materi yang kita sampaikan, yang kita siapkan itu terstruktur di sini maksudnya urut ya, maksudnya ya urut, ada urutannya kayak gitu, nggak menclok itu bakalan membantu banget bagi audiens untuk memahami dan mengingat apa aja yang
kita sampein poin-poinnya kita, pesan-pesan kita, inti-inti dari speech kita tuh apa kayak gitu. Terus selain itu, pidato yang terstruktur membuat Anda lebih bisa mengontrol ucapan Anda dan membuat Anda merasa lebih nyaman saat menyampaikan pesan Anda. Selain membantu audiens mudah memahami dan mengingat, pidato yang terstruktur atau bahan yang terstruktur itu juga membantu kita jadi lebih bisa mengontrol penyampaian kita, terus membuat kita lebih nyaman pas nyampein materi gitu. Jadi kalau semisal udah nyiapin secara terstruktur, kita pas nyampein tuh nggak akan melenceng kemana-mana gitu loh. Jadi tetap pada topik itu terus dan urut kayak gitu. Nggak semisal bahas ini terus akhirnya nyerempet ke sana-sana kayak gitu kan, jadinya nggak urut ya, dan malah bikin bingung. Terus gimana sih caranya kalau kita mau bikin pidato atau materi speech yang terstruktur gitu kan, yang urut, yang gampang dipahami sama audiens, yang gampang diingat gitu. Gimana sih caranya? Ya pertama-tama ya kita bisa bikin kerangka dulu. Bikin kerangka atau urutan kayak gitu yang bakal kita sampaikan tuh apa aja. Yang pertama kan ini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi gambaran umum tentang topiknya. Jadi kita udah nemu ide, kita cari gambaran umumnya itu apa. Terus tubuh atau isi. Nah, isi itu berarti inti dari materi yang kita siapkan sebagai public speaker. Terus kesimpulan. Nah, habis kita nyampein pendahuluan, terus isi. Nah, kita simpulin biar biar mereka tuh fokus ke intinya gitu loh. Kalau udah disimpulin kan berarti kita menekankan isi atau inti yang kita sampaikan dari tadi gitu kan. Terus sebagai siswa yang menjadi public speaker, Anda akan mempelajari dan belajar menerapkan variasi dari pola dasar organisasi ini. Kronologis, topikal, sebab akibat, masalah solusi. Nah, ini jadi kalau kita udah terbiasa jadi public speaker, kita ada prinsip, kita ada kayak memiliki pola dasar gitu, pola dasar yang dimiliki public speaker gitu, public speaker handle. Wow. Terus yang akan membantu audiens memahami penyampaian Anda. Nah, ini nih, kronologis, topikal, sebab akibat, masalah solusi, ini pola dasar yang sangat membantu audiens memahami penyampaian Anda karena jelas. Buat garis besar pidato Anda, pidato atau bahan atau materi. Nah, Anda bisa menyesuaikan format kerangka sederhana dalam pidato Anda. Maksudnya di sini tuh tadi kerangka yang udah kita susun, kita jelasin lagi diperjelas lagi gitu. Biar kita tuh gampang pas ngelihatnya, pas ngebaca, pas oh iya ini kayak gini, poinnya ini, kita biar lebih jelas kayak gitu. Caranya gimana? Gunakan angka Romawi untuk menunjukkan ide utama. Misal ide yang paling utama itu dikasih kayak angka Romawi 1, misal 1 gitu kan. Itu kayak ide tapi yang paling utama. Terus nanti dari ide utama itu kan beranak pinak ya. Yang kedua, gunakan huruf kapital. Nah, tadi kan udah pakai Romawi. Nah, ini untuk poin pendukung atau poin yang memperjelas poin utama itu kita bisa pakai huruf kapital. Terus ke bawah lagi kita juga bisa pakai angka atau simbol atau apapun lah. Tuh. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.